Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Gustiar, asal UPT Rutan Kelas 2 Beraha. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021, kelompok 2, angkatan 120. Saat ini saya mengikuti Latsar yang dilaksanakan oleh Badiklat Kumham Sulawesi Utara bekerjasama dengan BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Saya sudah mencapai agenda 3 yang membahas tentang manajemen ASN, whole of government, dan pelayanan publik. Dalam rekaman ini, saya akan menyampaikan pengalaman saya dalam pembelajaran agenda 3 terkait pengalaman pembelajaran agenda 3, substansi dan proses pembelajaran harian baik saat sinkronus maupun asinkronus. Pengalaman saya selama menjalani agenda 3 ini, saya merasa bahwa pemahaman saya terkait manajemen ASN, whole of government, dan pelayanan publik semakin bertambah. Selain itu, saya juga memahami terkait 3 materi dan penerapannya dalam best practice dan bagaimana menganalisa isu yang terjadi di UPT tempat saya bertugas terkait manajemen ASN, whole of government, pelayanan publik. Langsung saja ke substansi materi yang pertama, yaitu manajemen ASN. Manajemen ASN ini mengatur bagaimana mengelola ASN untuk dapat menghasilkan ASN yang unggul, profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Salah satu cara pemerintah untuk mewujudkan manajemen ASN ini dengan memberikan pemahaman tentang kedudukan hak dan kewajiban dan kode etik ASN serta menggunakan sistem merit pada pengelolaan ASN. 2. Whole of government. Pengertian whole of government merupakan kebersamaan atas sektor-sektor pemerintah dengan menghilangkan sekat-sekat atau batas di sektor pemerintah dengan pendekatan formal dan informal. Dalam mewujudkan hal ini, perlu adanya integrasi upaya kementerian atau lembaga-lembaga pemerintah dengan pendekatan formal dan informal. Alasan WOG ini diberlakukan adalah karena adanya perkembangan teknologi informasi, faktor eksternal dan internal untuk menciptakan satu tatanan pemerintah yang baik dan menerapkan nilai-nilai fungsi ASN. Yang ketiga adalah pelayanan publik. Salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelayan publik. Sebagai pelayan publik, stakeholder yang kita layani adalah masyarakat. Semakin maju perkembangan teknologi dan perubahan pola pikir masyarakat sekarang, layanan publik dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang makin mudah, cepat, murah, dan terintegrasi dan dapat dijangkau kapanpun dan dimanapun. Yang terakhir, saya akan membahas terkait proses pembelajaran di agenda 3. Menurut saya, proses pembelajaran yang dilakukan secara sinkronus adalah pembelajaran yang sangat interaktif antara pengajar dengan saya sebagai peserta Latsar maupun antara saya dengan teman-teman peserta Latsar lainnya. Proses pembelajaran sinkronus ini juga menjadi wadah untuk berdiskusi dan semakin menambah akan pemahaman materi. Kemudian, pengalaman saya selama proses pembelajaran asinkronus adalah membantu saya mendapatkan pemahaman terlebih dahulu sebelum akhirnya belajar dan berdiskusi dengan pemateri secara sinkronus. Namun sayangnya, karena hal ini dilakukan jarak jauh dan menggunakan internet, maka ada hal-hal penghambat, yaitu sinyal internet yang kurang stabil. Hal ini merupakan suatu hal kehendak di luar pengajar maupun peserta. Namun karena saling memahami, maka pengajar maupun peserta Latsar
dapat memaklumi jika ada beberapa kejadian jika tiba-tiba peserta Latsar mengalami gangguan jaringan. Demikian pengalaman saya ketika mengikuti pembelajaran agenda 3 Latsar CPNS Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.